Jumpa lagi dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang latihan soal matematika untuk latihan semester ganjil ya, untuk anak kelas 10 SMA, MA maupun SMK. Kami berharap jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya agar bimbingan belajar Arif ini bisa terus berlangsung menayangkan kegiatan proses belajar secara online sehingga dapat membantu adik-adik dan teman-teman sekalian belajar secara online ya. Oke ya. Pada latihan soal ini kita sudah berusaha membuat satu bentuk soal ya, satu bentuk soal yang mana kita bentuk begini ya, X plus 3 pangkat 2 ya, akar-akarnya 1 plus 3 dan X2 plus 3 ya. Kita masukkan ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 ya. Jadi X kuadrat ditambah 2 kali 3 kali X jadi 6X plus 9 dikurang 5X plus 15 karena itu ya, min plus 6 didapatlah X kuadrat plus X sama dengan 0. Ini nomor 1 ya, perhatiin aja dan dilatih-latih ya, matematika sering latihan. Oke ya. Nomor 2, akar-akar persamaan 5 pangkat 2X plus 3 dikali 6 dikali 5 pangkat X plus 1 plus 1 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 lebih kecil dari X2, berapa nilai 2X1 ditambah X2? Nah ini kita bahas secara begini dulu. Jadi kita urai 5 pangkat 2X itu menjadi plus 3 itu menjadi 5 pangkat 3 dikali 5 kali 2X. Karena kalau pangkat itu ya dikali itu ditambah anak-anak ya. Jadi 2X 5 pangkat 2X plus 3 itu dijadikan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2X. Nah karena 5 pangkat 3 itu kan 125. Jadi kita terjemahkan seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke situ bahwa dia minta dari 125 itu kan, jadi di pangkat 2 itu artinya pangkat daripada 25 ya, kali 5 ya, 25 kali 5 pangkat X ya, jadikan persamaan demikian, didapatlah 5 pangkat X sama dengan 1 per 25, 5 pangkat X sama dengan 1 per 5, jadi X1 nya sama dengan min 2, X2 nya sama dengan min 1. Yang diminta tadi adalah nilai 2X1 ditambah X2, jadi 2X1 ditambah X2, 2 kali min 2 ditambah min 1 ya, jadi sama dengan min 5 ya, sederhana sekali ya. Nah, kemudian kita langsung ke soal nomor 3 nih. Soal nomor 3 kayak gini nih, bila akar-akar persamaan 3X kuadrat plus 8X plus 4 sama dengan 0 adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar P kuadrat dan Q kuadrat adalah. Nah ini kita bahas secara kayak gini. Dari 3X kuadrat tadi kita peroleh bahwa ada A, B, dan C. Jadi A nya 3, B nya 8, C nya 4. Dimana P tambah 3 itu artinya min B per A ya. Kemudian ada lagi di situ kita P kuadrat dikali Q kuadrat, yaitu jadi PQ kuadrat ya. Nah, jadi kita bisa lihat di situ hasilnya, karena dari tadi P tambah Q ya, A dapat hasilnya adalah 4 per 3, jadi 4 per 3 pangkat 2 ya, jadi 16 per 9. Oke ya, coba diperhatikan baik-baik. Nah kemudian langsung soal nomor 4. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat min X min 5 sama 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 ditambah 1 dan X2 ditambah 1. Ini juga kita bahas dengan substitusi ya. Kita metode substitusi, kita umpamakan yaitu sama dengan X plus 1
kita ubah, X-nya kita pindahkan sama dengan min 1, dan ini kita masukkan di dalam persamaan 2x kuadrat min X min 5 sama dengan 0 ya. Nah, akhirnya didapatkan 2y kuadrat min 5y min 2 sama dengan 0. Oke ya, ini nomor 4 ya, bisa diperhatiin. Oke, sekarang masuk ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ya. Grafik fungsi y sama dengan x kuadrat min 4x plus a tidak memotong sumbu x di dua titik. Nah, berarti ini ada dua kemungkinan ya. Jadi kita bahas dulu, kita buat koefisiennya dulu. A sama dengan 1, B sama dengan min 4, C sama dengan A. Nah, ini ada kedua kemungkinan. Pertama, tidak memotong sama sekali, maka D-nya ya, determinannya lebih kecil dari 0. Kemudian menyinggung sumbu X ya, determinannya sama dengan 0, sehingga syaratnya adalah D lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi B kuadrat min 4AC lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, akhirnya kita dapatkan nilai tersebut adalah A lebih besar atau sama dengan 4. Oke, selanjutnya nomor 2 dari grafik fungsi. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, C lebih besar dari 0, yaitu B kuadrat min 4AC nya atau determinannya lebih besar dari 0. Ini kita misalkan aja, umpama A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 3, C nya sama dengan 2, dimana kita dapatkan nanti persamaannya Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, ini kita faktorisasikan, jadi didapatlah X plus 1 dengan X plus 2 ya. Kemudian kita keluarkan X nya sama dengan didapat X min 1, X sama dengan min 2. Nah, tadi karena A nya tadi 1, itu akhirnya kurvanya terbuka ke atas ya, bisa dilihat. Jadi hasil tadi min 1 dengan min 2, kurvanya terbuka ke atas. Ini grafik fungsi. Ini yang sederhana kita bikin untuk sekadar mengetahui ya. Oke ya. Saya fungsi kuadrat nomor 1 tadi, fungsi kuadrat ya. Nah, kemudian ini yang nomor, ini tentang persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadratnya saya jelasin. Jadi jom aja kalau kurang pas ya. Oke, terima kasih pada teman-teman para pelajar dari negara di luar Indonesia yang telah mendukung channel kita, baik dari Amerika, Korea, Kolombia ya, saya lihat Mesir ya, Kroasia ya, Korea Selatan, Malaysia. Terima kasih atas subscribe-nya ya dan dukungannya, dan juga teman-teman pelajar-pelajar yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya, mengingat waktu ya. Terima kasih atas subscribe-nya dan dukungannya. Semoga bimbingan belajar Arif tetap eksis, membantu teman-teman pelajar-pelajar sekalian. Oke ya. Oke, nomor 1 dengan nomor 2. Coba inikan lagi supaya bisa lebih perjelas ya, tentang akar persamaan kuadrat. Ini juga kita akan selalu menayangkan pelajaran kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, dan juga SMP, SD ya. Cuman bertahap ya menayangkannya. Dan juga kepada anak-anak yang sudah lulus mau tes CPNS atau BUMN juga kita buatkan bentuk-bentuk soalnya, silakan Anda subscribe. Dan juga nanti kita buatkan juga untuk anak-anak di universitas ya. Oke,
Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga mendapat manfaatnya, dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih atas dukungannya, dan kalau menonton sekiranya dapat sampai selesai agar kita mendapatkan manfaat dari ilmunya. Oke ya, sampai jumpa lagi.